Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih dibanguni, masih bisa menghirup udara yang segar. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita berdoa supaya kita akan membaca firman-firman kebenaran. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Yesus Engkau telah menyertai, membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami. Di pada pagi hari ini, Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat, tidak ada gangguan apapun oleh penyertaan pelindungan-Mu. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan Bapa, Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga benar-benar Bapa, kami mengerti jalan-jalan kebenaran firman-Mu, sehingga Bapa kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengan dengaran saja, tapi betul-betul Bapa kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa dibanguni dengan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Karena jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak mengerti bagaimana sebenarnya jalan-jalan menuju keselamatan itu. Kalau dunia mengatakan tidak satu jalan ke Yerusalem, banyak jalan ke Yerusalem, itu dunia mengatakan. Tapi jika kita kembali kepada firman-firman Tuhan, firman kebenaran, tentu di situ ditaruh jalan-jalan bagaimana menuju mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidaklah seperti dunia mengatakan banyak jalan ke Yerusalem. Mungkin ke Yerusalem mungkin banyak jalan, yaitu naik pesawat, naik kapal laut, dan naik mobil bisa saja. Tapi jika menuju kehidupan yang kekal itu hanya satu, itu kata Tuhan Yesus. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita orang Kristen harus sesuai dengan nama kita. Kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi kita harus mengikut ajaran-ajaran Kristus. Jangan hanya nama saja. Banyak saat ini nama saja, bahkan juga di leher terpampang salib. Tapi banyak tato-tato di dalam tubuhnya. Bahkan juga kelakuan-kelakuannya tidak seperti seturut dengan salib. Jadi itu menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita memperalatkan salib itu, memperalatkan simbol kita, memperalatkan Tuhan. Seringkali kita tidak menyadarinya. Kita memperalatkan Tuhan, menjual nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, janganlah kita melakukan hal-hal seperti itu. Marilah kita perbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita baca Alkitab kita, Yohanes 16 ayat 4 mulai. Temanya pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, akan turun roh penolong, akan kuberikan kepadamu roh penolong. Jadi apabila aku sudah pergi, kamu tidak tim piatu, tapi aku akan memberikan kepadamu roh penolong. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi saat ini kita melihat bahwa roh Tuhan yang bekerja.
karena Yesus sudah naik ke sorga sehingga rohnya diturunkan ke dunia ini. Rohnya diturunkan ke dunia ini untuk mengawani, menuntun, menyertai, mengajari, menyertai kita. Jadi itu kita harus buka hati, baca firman Tuhan sehingga firman yang kita baca tadi dimateraikan dengan roh kita. Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita, disatukan sehingga Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, kita menyatu. Jadi tidak lagi dengan akal kita, tidak lagi dengan kepintaran kita, tidak lagi dengan otak kita, tapi yang bekerja adalah roh Tuhan. Roh Tuhan akan menuntun kita, mengajari kita, menyertai kita, membimbing kita, membukakan jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak buntu lagi. Karena apa? Karena roh Tuhan sudah membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita hanya membaca Alkitab ini dari awal Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, jika kita tidak buka hati kita untuk menerima Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Rahasia firman Tuhan ini tidak dibukakan. Jadi firman Tuhan ini, maka banyak manusia saat ini tidak rindu untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini membosankan. Alkitab ini membosankan jika tidak ada roh Tuhan untuk mengertikannya. Jadi jika kita dituntun dengan Roh Kudus, kita rindu, ingin tahu terus. Kenapa? Karena Roh Tuhan memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita rindu untuk membaca firman Tuhan ini. Jika kita belum membaca firman Tuhan, seakan kita tidak selesai, tidak rasanya pekerjaan kita itu belum siap. Jadi kita harus mengutamakannya, membaca firman setiap hari. Jadi itu sebagai menjadi darah daging. Karena apa? Karena itulah roh butuh makanan. Karena roh itu butuh makanan rohani, makanan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas di sini tadi yang katakan kepada kita, ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi di sini katakannya kepada murid-muridnya, katakan Yesus. Jadi katakan Yesus, nanti ketika aku pergi, kamu tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu akan kuberikan roh penolong. Jadi sini katakannya kepada kita, ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan, bahkan Dia pergi ke rumah Bapaknya. Jadi kita nyatu, kita dalam Yesus, Yesus dalam kita, Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Bapa. Jadi kita itu nyatu karena roh yang berikan kepada kita, yang dimateraikan dengan roh kita itu adalah roh Tuhan, roh Yesus. Jadi roh Tuhan itu, roh Yesus itu roh Bapa. Jadi kita itu nyatu, walaupun mungkin penyabaran atau dengan kata-kata itu ada oknum 3, tapi kita satu. Jika kita sudah menyatu dalam Tuhan, kita akan mengerti rencana Tuhan. Tapi jika kita belum menyatu dalam Tuhan, kita tidak akan mengerti. Sama seperti akulah pohon anggur yang benar. Jadi engkaulah carang-carangnya. Jika engkau tidak menempel pada pohon, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita itu harus menempel kepada pohon. Pohon itu adalah Yesus. Jadi kita juga harus menyatu dengan Yesus, karena roh Yesus, roh Tuhan turun ke dunia ini untuk menyatu dengan roh kita. Jika kita membuka hati kita menerima firman kebenaran ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak membukanya, ya tentu kita memberitakannya atau mengajarkannya kepada jemaat adalah dengan akal kita, dengan kepintaran kita, dengan apa yang kita pelajari di sekolah kita.
kita akan sekolah Alkitab 5 tahun, minimal 5 tahun. Nah, jadi itu diajarkan kita, dibimbing, dibina menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi yang kita beritakan itu sesuai dengan ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran dosen kita. Jadi jika kita membuka hati membaca firman Tuhan ini dengan taat dan setia, kita mengajari bukan hanya dengan dari dosen, tapi kita diajari dengan Roh Kudus. Roh Tuhan yang mengajari, membimbing, menuntun kita. Karena saya juga mengalaminya, karena saya juga tidak sekolah. Tidak sekolah apa-apa. Saya SD pun tidak tamat. Kelas 5 dulu saya di kampung di situ, karena saya itu sakit-sakit, saya berhenti karena sekolah juga jauh, satu harian sekolah. Jam 4 pagi udah berangkat pergi ke sekolah, jam 4 sore baru pulang dari sekolah. Jadi begitulah dulu saya di kampung sana menuntut ilmu, sehingga saya jatuh sakit karena kecapekan. Dari situ saya jam kelas 5 SD belum tamat, raport saya pun masih tinggal di sekolah. Di situ saya merantau ke Medan. Nah, itulah dulu saya ini. Jadi sampai saat ini saya juga membaca tidak lagi, belum sempurna, karena dulu sekolah itu 7 tahun. 7 tahun pun namanya udah capek, gak fokus belajar. Karena apa? Karena kecapekan, di sekolah pun ngantuk. Di sekolah pun banyak tidur. Kenapa? Karena badan sudah lelah perjalanan. Jadi pelajaran-pelajaran itu tidak nangkap ke otak. Jadi begitulah dulu, sehingga saya apabila saya suruh belajar, saya itu sangat bodoh. Apalagi disuruh saya itu kali-kali jalan ke bawah, saya tidak tahu sama sekali. Apalagi itu disuruh bahasa Inggris, tidak tahu sama sekali. Jadi itulah dulu saya di kampung. Tapi Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi saya akan membaca firman Tuhan terus. Apalagi ketika saya sakit tahun 2006 semalam, disitulah dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena situ saya sakit itu, saya itu belajar membaca firman Tuhan. Disitulah saya membaca firman Tuhan, karena tidak ada pekerjaan saya lain selain membaca firman Tuhan dan marah-marah. Nah, saya dulu marah-marah karena kepala saya begitu pening, sakitnya nggak karu-karuan. Jadi saya itu marah-marah dan tidak marah membaca Alkitab. Itulah dulu. Nah, tapi semuanya itu berguna. Karena apa? Karena kita membuka hati. Makanya ketika aku mendengar radio "Imanmu Menyembuhkan Engkau", di situ terbuka hati saya. Firman Tuhan mengatakan seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Di situ terbuka hati saya. Tuhan, perempuan itu 12 tahun sakit, imannya menyembuhkannya. Saya juga percaya Tuhan. Saya baru setahun sakit. Saya percaya, kecil bagi Engkau Tuhan. Saya mulai saat ini, saya tidak akan berobat lagi. Saya beriman, saya pasti sembuh. Jika saya sembuh, saya akan melayani Engkau semampu saya. Itulah najar saya. Ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Di mana 2 bulan setengah saya mengimani, saya tidak berobat lagi, sembuh. Betul-betul sembuh. Jadi dari situlah saya pergi untuk melayani jiwa-jiwa sesuai dengan najar saya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berpikir secara logika, jika kita pikir secara manusia, apa yang saya sampaikan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jika saya tidak punya titel, saya tidak punya gelar, saya tidak punya sekolah, apa yang bisa saya sampaikan kepada yang saya layani? Enggak, yang saya sampaikan ini sesat kalau kita berpikir dengan logika, kalau kita berpikir dengan pintaran kita. Bahkan juga hari itu hamba-hamba Tuhan banyak mengatakan kepada saya dengan teman-teman begitu, ketika kami kumpul bersama-sama hamba-hamba Tuhan, dia mengatakan, enggak, yang sampaikan Pak Johanes ini sesat. Dia mengatakan seperti itu. Ya, jadi itu memang wajar, itu sangat wajar. Makanya saya tidak sakit hati. Nah, saya berdoa pada Tuhan, ampuni dia mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang dilaksanakannya. Jadi saya tidak dendam itu.
walaupun dia katakan saya sampaikan ini sesat. Nah, karena apa? Karena dia juga tidak mengalami apa yang saya ubah alami. Dia tidak alami seperti perubahan yang saya alami. Dia belajar dengan sekolah. Wajar saja. Apa dikasih dosennya kepada dia, ya itulah yang dijalankannya. Nah, tapi saya, karena saya ini bukanlah dari dosen, saya tidak ada bukti. Saya tidak ada bukti bahwa saya ini ada ijazah. Tidak ada untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, membuktikan saya itu betul atau tidak. Jadi yang saya sampaikan ini hanya Tuhan dengan saya. Makanya Bapak Saudaraku, dulu di banyak orang katakan saya sesat. Bahkan keluarga saya juga sering dikatakan bibolon. Dia mengatakan keluarga saya dulu bibolon. Artinya Alkitaban. Karena apa? Sikit baca Alkitab, sikit baca Alkitab, sikit baca Alkitab. Itu saya dulu. Nah, tapi ketika keluarga saya menampakkan buahnya, sehingga keluarga saya semuanya sudah minta tolong pada saya. Ketika ada masalah, dia mengatakan tolong Pak Sembiring begini, tolong Pak Sembiring begini. Bahkan juga tetangga saya juga mengatakan kalau dia pindah dari sini, dia juga pindah dari kampung ini. Ada juga mengatakan seperti itu. Itu karena manusia. Wajar-wajar saja, karena dia tidak mengalami perubahan-perubahan yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan Alkitab. Jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mengajari kita, Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita paham jalan-jalannya Tuhan. Jika tidak demikian, saya pasti ya buntu. Apalagi saya tahun 2006 sampai saat ini saya melayani ke kampung-kampung sampai tahun 2014. Itu saya melayani terus masuk kampung keluar kampung, masuk keluar kampung keluar kampung. Itu dulu. Ketika 2014 saya fokus saya Kota Medan. Yaitu saya melayani di penjara, di rumah sakit, di radio. Itu dulu melayani karena fokus saya semenjak tahun 2014 saya Kota Medan. Ketika datang Covid tahun 2020, di situ saya istirahat. Di radio juga istirahat, di penjara pun istirahat karena tidak bisa bebas lagi masuk ke dalam penjara untuk melayani. Sehingga saya melayani di luar melayani, bahkan saya bergabung dengan rumah doa yang didirikan tempat saudara kita Pak David di Jalan Krakatau. Jadi di situ saya sudah 4 tahun bersama bergabung dengan Pak David ini untuk mendoakan orang-orang sakit. Jadi saya tidak tinggal diam, bahkan di situ mulai saya menyebarkan firman Tuhan dari WA, dari Facebook. Itu saya tiap hari memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baru tahun 2022 saya baru buka YouTube. Baru tahun YouTube saya berkembang untuk menyampaikan firman ke seluruh dunia. Itu karena Tuhan. Jika saya tidak pihak Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana itu YouTube bisa menyampaikan firman dengan dari rumah. Jadi itu cara Tuhan, sehingga saya buka YouTube, Tuhan ajarkan kepada saya, sehingga saya diajari terus sampai saat ini. YouTube saya sudah setahun tiap hari berjalan. Tiap hari saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sudah setahun. Berarti udah 300. Udah sekarang YouTube saya 600 lebih. YouTube yang saya sampaikan firman kebenaran. Jadi itu semua Bapak Saudaraku bukanlah karena hebatan saya, bukanlah kegigihan saya, bukanlah karena usaha saya, tapi karena Roh Tuhan bekerja. Jika tidak Roh Tuhan bekerja, saya tidak tahu apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya mungkin itu hanya omong kosong belaka. Kenapa? Karena saya tidak punya sekolah bisa
menyampaikan firman. Itu tidak mungkin jika dengan berpikir dengan logika. Tapi saya ini karena Tuhan. Saya hidup ini juga karena Tuhan. Saya sudah divonis mati tahun 2006. Saya tidak harapan hidup lagi. Tapi karena Tuhan sampai saat ini saya masih hidup. Tubuh saya ini penuh dengan penyakit. Kalau dengan manusia saya tidak mampu lagi. Karena ginjal saya bermasalah, prostat saya bermasalah, jantung saya bermasalah, eh, lambung saya bermasalah, baik juga asam urat saya 12, semua bermasalah. Mata saya juga bermasalah karena tidak bisa lagi membaca dengan jelas. Jadi semua bermasalah. Jadi tubuh saya ini penuh dengan penyakit. Casingnya aja cuma nampaknya seperti ini, tapi saya penuh dengan penyakit. Tapi tidak itu membuat saya jatuh. Tidak itu membuat saya jadi jenuh. Tidak itu membuat saya itu putus asa. Bapak Ibu saudaraku, lihatlah, saya tetap eksis. Jika saya tidak diproses, saya sudah 5 kali diproses mau mati. Tapi saya tidak mati. Karena saya berpikir dalam hidup saya, mati itu keuntungan. Hidup beritakan firman Tuhan. Jadi Tuhan masih memberikan waktu bagi saya, karena saya hidup untuk memberitakan firman. Hidup mati keuntungan bagi saya, karena saya percaya saya mati bersama Yesus. Saya sudah tenang-tenang memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama Yesus. Tapi Tuhan belum beri waktu kesempatan itu. Tuhan masih saya diberi di dunia ini kesempatan untuk memberitakan firman kebenaran. Jadi Bapak saudaraku, tidak seberapa hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, karena ini menyakitkan daging. Jika kita teliti firman Tuhan ini menyakitkan daging. Jadi tidak seberapa hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman kebenaran ini. Karena apa? Karena takut jemaatnya lari. Tapi apa yang saya takutkan? Saya sama seperti Petrus. Bagaimana? Rasul Paulus. Tidak ada yang harus ditakutkan, karena saya tidak makan gaji. Tidak digaji orang. Saya mandiri. Saya melayani berdiri sendiri. Kemana-mana, ke kampung-kampung, kemana saja saya berdiri sendiri. Tidak didanai, tidak disponsori, tidak didukung, tapi bekerja sendiri. Apa yang saya takutkan? Takutkan mati keuntungan bagi saya. Takut apa yang takutkan? Tidak ada yang saya takutkan. Makanya saya jelas firman Tuhan saya katakan. Firman keras, nasi keras, itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku. Karena saya sangat mengasihi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saya tidak mau saya makan sendiri, tapi saya mau berbagi kepada Bapak Ibu saudaraku sekalian. Jika Bapak Ibu saudaraku sekalian mau menerima firman yang saya sampaikan ini, semuanya dasar Alkitab. Saya tidak ada dari diri saya sendiri, tapi saya menyampaikannya dari Alkitab. Apa yang disuruh Tuhan kepada saya, itu yang saya lontarkan. Jadi saya tidak ada persiapan. Besok apa yang saya sampaikannya, lusa apa yang saya sampaikan, minggu ini apa yang saya sampaikan. Tidak. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan di gereja-gereja, saya tidak ada persiapan. Hanya Roh Tuhan bekerja. Jadi bukan kepintaran saya, karena daya ingat saya kurang. Daya ingat saya ketika saya sakit dulu tahun 2000 lalu, daya ingat saya ini kurang. Jadi ketika saya belajar, catat dulu, apal-apal dulu, itu akan hang. Sampai nanti di podium, semua itu akan hilang. Bahkan juga huruf, angka, 3 angka saja dikasih pada saya lupa nanti itu, mana depan mana belakang. Nanti bolak-balik, karena saya tidak ingat. Jadi
saya harus catat. Kalau ingat-ingat saya pasti lupa. Bahkan nama teman-teman saya juga, ketika orang menanya kepada saya, temanmu itu siapa? Karena lupa, karena saya udah kompak dengan teman saya, tapi saya bisa lupa namanya. Ketika dia tanya, nah gitu dia, lupa dia. Nah, jadi apa yang saya andalkan? Kalau tidak Roh Kudus bekerja, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dengan ingatan saya sudah hang. Jadi makanya saya ini casing aja yang kayaknya sehat, tapi semuanya serba sudah kropos. Tapi Tuhan yang berikan saya kekuatan. Sampai saat ini saya kuat karena Tuhan. Jika secara badani itu tidak bisa apa-apa lagi, bahkan mungkin saya tidak ada lagi saat ini. Bahkan sampai berapa kali, sampai 5 kali semenjak tahun 2006 sampai saat ini sudah 5 kali saya koma. Itu bukan karena kekuatan saya, tapi Tuhan masih peduli. Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan masih ingin saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika saya di proses itu akan melonjak. Karena apa? Karena itu ingat peringatan bagi saya. Dia mengingatkan, dia cubit saya itu untuk mengingatkan saya supaya jangan saya lalai, supaya jangan saya itu diombang-ambingkan dunia ini, supaya jangan saya itu dipengaruhi dunia ini. Karena apa? Karena saya juga masih daging, masih juga hidup di dalam dunia, sehingga sering saya itu diombang-ambingkan dunia ini. Tapi ketika pikiran saya mengalir ke dunia ini, Tuhan cubit sampai saya tergeletak. Itu karena Tuhan sangat mengasihi saya. Itu Tuhan sangat peduli kepada saya. Jika Tuhan tidak peduli kepada saya, dia cubit bisa sampai mati, tidak lagi hidup. Tapi Tuhan masih peduli. Tuhan masih ingin saya menyampaikan firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, jika nanti firman Tuhan tidak lagi ada muncul kepada Bapak Ibu Saudara saya sekalian, berarti saya tidak ada lagi. Jika masih ada, berarti saya masih ada, masih diberikan kesempatan. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya firman Tuhan. Firman Tuhan, Roh Tuhan akan bekerja. Karena di sini tadi kita melihat ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu Yesus sudah berangkat ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dari itu dia berjanji akan menurunkan Roh penolong. Nah, jadi itulah yang saya dapatkan saat ini Bapak Saudaraku. Saya pergi ke kampung-kampung melayani jiwa-jiwa karena ada Roh penolong. Bukan diri saya, bukan kekuatan saya, bukan kepintaran saya, tapi Roh penolong itulah yang menuntun saya, mengajari saya, membina saya. Ketika saya itu pergi ke kampung-kampung itu, yang saya layani bukan saja jemaat biasa, bahkan juga pengurus-pengurus gereja, bahkan juga pendeta yang saya layani. Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk di akal. Saya orang bodoh mengajari orang pintar, itu tidaklah mungkin. Tidak mungkin. Itu dengan logika. Tapi nyatanya saya itu layani hamba-hamba Tuhan. Bahkan saya tidak sekolah, dia sudah kuliah 5 tahun untuk ngambil gelarnya, bahkan lebih dari itu. Tapi saya tidak sekolah sama sekali, tidak menduduki bangku kuliah. Itu karena Roh Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, yang saya dapatkan ini tadi, yaitu seperti yang kita bilang tadi, di mana katakannya tadi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan
dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kita melihat ketika Yesus dalam dunia tahun 2000 lalu, banyak orang tidak percaya. Itu kan manusia biasa, itu kan bapaknya Yusuf, anak Maria. Itu ibunya Maria, itu kata manusia tahun 2000 lalu ketika Yesus melayani jiwa-jiwa. Banyak orang tidak percaya. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga dia berangkat meninggalkan kita, menyiapkan tempat di rumah Bapa di sorga. Ketika nanti dia siap tempat yang sediakannya, dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Jadi kita ini Bapak Saudaraku, walaupun dia pergi, kita tidak tim piatu, karena diberikan kepada kita roh penolong bagi yang membuka hatinya. Jadi bukan semua manusia, tapi bagi semua membuka hatinya, sehingga diterangi hati kita, dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk kita paham jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita rindu akan membaca firman Tuhan, karena selalu baru terus. Padahal firman Tuhan ini sudah lama, dari dulu sampai sekarang itu udah lama, udah ratusan tahun firman Tuhan ini, tapi selalu baru. Karena apa? Karena roh Tuhan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman kepada kita, sehingga baru terus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita, baca Alkitab, undang Roh Kudus. Tuhan, penuhi saya. Tuhan, masuklah dalam hati saya. Roh Kudus, masuklah dalam hati saya. Sehingga kita akan diterangi, sehingga hati kita damai sejahtera. Bagaimana indahnya hidup dalam dunia ini, walaupun mungkin secara daging sangat sakit. Seperti saya ini saudaraku, saya ketawa-ketawa ini saudaraku, kalau secara daging ini menyakitkan. Saya tidak punya uang. Gimana? Saya tidak bekerja. Bagaimana? Hanya pemberian aja. Pemberian istri aja. Hanya belas kasihan aja. Jadi itu kan menyakitkan secara daging. Padahal saya masih bisa berusaha. Tapi ketika saya berusaha, Tuhan akan ingatkan saya, kamu dihidupkan bukan untuk itu. Ya saya mengalir saja, saya terima saja. Sampai saat ini saya dicukupkan Tuhan. Bahkan keluarga saya dicukupkan Tuhan. Jadi semuanya itu saudaraku, ada rencana Tuhan. Ya mungkin kalau saya punya uang, ya mungkin saya tidak taat kepada firman Tuhan, karena mungkin tergesek oleh dunia ini. Tapi Tuhan berikan hidup saya pas, cukup untuk pergi, cukup untuk pulang, cukup untuk melayani, cukup untuk dan sebagainya, cukup.